Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat 23. Matius 16 ayat 13 sampai 23. Kalau sudah dapat, saya ajak kita membacanya bergantian ayat demi ayat. Ayat terakhir ayat 23 kita bersama-sama. Yang sudah dapat dan mengerti instruksinya katakan amin. Di bawah judul perikop tentang apa? Malam sunyi senyap. Apa judul perikopnya? Lu bawa handphone lu. Di Alkitab doang. Pengakuan Petrus. Kita bergantian. Saya baca ayat 13, saudara 14. Kita terus bergantian. Ayat terakhir kita bersama-sama. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kita sama-sama. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Matius pasal berapa yang kita baca? Matius ada berapa pasal? Berapa pasal? 28. Kalau pasal 16 berarti lebih dari setengah perjalanan Yesus sudah memuridkan murid-muridnya, lebih dari setengah perjalanan. Maka wajarlah dia mengadakan pertanyaan evaluatif, pertanyaan yang bersifat evaluasi, supaya mereka tahu nggak ikut Yesus itu gimana. Pertanyaan yang paling mendasar apa? Kata orang, siapakah aku ini? Kata orang, siapakah aku ini? Halo, perhatikan baik-baik. Mayoritas orang di dunia menghidupkan dirinya berdasarkan kata orang. Mayoritas. Lebih dalam lagi, lebih dalam. Perhatikan, lebih dalam lagi. Mayoritas orang di gereja percaya kepada Yesus masih bobotnya kata orang. Dengar baik-baik. Mayoritas orang di gereja masih percaya kepada Yesus bobotnya kata orang. Dan itu membuat tidak nyaman hidupmu. Sekarang tanggal berapa Bapak Ibu Saudara? Tanggal 30, benar ya? Tahun ini ada berapa hari? Tahun ini bukan bulan ini. Mengenai hitung-hitung tahun aja lu korupsi. Gayus lu. Tahun ini ada berapa hari? 365 hari. Jujur dong, 30 hari kita sudah pakai. Sisanya berapa hari lagi? 335 hari. Jujur dong Bapak Ibu Saudara, siapa yang 30 hari ini masih malas baca Alkitab? Dengar baik-baik. Bobot lo percaya kepada Yesus kata orang. Siapapun Anda yang malas baca Alkitab,
bobot Anda percaya kepada Yesus hanya bobot kata orang. Salah satu indikasi lu percaya kepada Yesus bukan kata Yesus, kata orang, Anda tidak punya gairah dalam diri Anda sendiri untuk menjaga hubunganmu yang baik dengan Tuhan. Saudara baik, perhatian baik-baik. Yang serius di mata Tuhan, nggak serius di mata lo. Yang serius di mata kita, halo, nggak serius di mata Tuhan. Dengar baik-baik. Sayang, mayoritas orang di gereja nggak percaya kepada Yesus dalam pengertian yang sesungguhnya. Ini serius dan serius sekali. Kalau Anda percaya Yesus melalui pengenalan akan Yesus, Anda rugi sekali nggak bangun pagi nggak baca Alkitab. Anda rugi sekali nggak bangun pagi nggak baca Alkitab. Dengar baik-baik. Saya sedih. Banyak orang Kristen menyanyi bagus. Saya sedih. Banyak di gereja orang menyembah dengan bagus. Saya sedih. Karena nggak banyak orang di gereja kehidupannya bagus. Saudara, siapa 30 hari ini masih berzina? Kan kebangetan. Siapa 30 hari ini masih berbohong? Kan kebangetan. Siapa 30 hari ini masih maki-maki istrinya? Masih ngelawan suaminya? Kan kebangetan Bapak Ibu. Yang serius di mata Tuhan gak serius sama kita. Makanya kita percaya kepada dia kata orang. Mayoritas orang di gereja mempercayakan masalahnya kepada Yesus, tapi tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Kata orang bobotnya. Kalau Anda mempercayakan masalahmu kepada Yesus, halo, itu nggak satu paket dengan hidupmu. Tapi kalau kau percayakan hidupmu kepada Tuhan Yesus, itu satu paket dengan masalahmu. Yang nyambung katakan amin. Ya. 10 orang sakit kusta, pernah baca Lukas 17? 10 orang sakit kusta, pernah baca Lukas 17? Berapa orang yang mempercayakan masalahnya? Berapa orang yang mempercayakan masalahnya? Semua. Dengar dong baik-baik. Semua mempercayakan masalahnya. Berapa orang yang sembuh? Karena semua mempercayakan masalahnya. Berapa orang yang mempercayakan hidupnya? Itulah rata-rata di gereja. Dengar baik-baik. Itulah rata-rata orang di gereja. Halo, kalau Anda sakit kanker, itu serius di mata lo, nggak serius di mata Tuhan. Nggak rela muka lo. Kalau Anda sakit kanker, Anda stroke, nggak serius di mata Tuhan. Itu serius mata Anda. Kalau Anda di PHK dari perusahaan Anda kerja, itu nggak serius di mata Tuhan. Itu serius di mata lo. Kalau istrimu mati, suamimu mati, anakmu mati, orang tuamu mati, pacarmu mati, itu nggak serius di mata Tuhan. Itu serius di mata lo. Karena semua orang pasti mati. Halo. Kalau istri saya mati, saya sedih. Tapi itu nggak serius di mata Tuhan. Karena apa? Sebelum istri saya mati, udah puluhan juta istri orang mati. Benar nggak? Yang serem dan serius, istri saya mati, istri orang nggak pernah mati. Itu serius, serem, itu horor itu. Ngerti? Saya sedih orang Kristen masuk ke gereja tapi melihat orang mati masih pola dunia. Makanya orang gereja suka sekali kesembuhan tapi nggak suka kebenaran. Bisa ngerti? Siapapun Anda yang sangat suka dengan kesembuhan, Anda akan tidak ikut Yesus. Kan nggak ada kata amin kan? Saya tahu kok siapa lo. Tahu saya. Banyak orang mau ikut Yesus supaya makin kaya. Tapi nggak banyak orang ikut Yesus supaya pembohongnya ketahuan. Gak banyak orang ikut Yesus supaya sombongnya jadi rendah hati. Gak banyak orang ikut Yesus si pemalas jadi rajin.
Gak banyak orang ikut Yesus supaya perubahan terjadi dalam kelakuannya, sehingga kehidupannya menjadi terang dan garam. Gak banyak, saudara. Ini sangat serius. Saudara yang kekasih, kalau Anda berdosa, itu serius sekali mata Tuhan. Kalau Anda sakit kanker, nggak serius di mata Tuhan. Karena tidak ada upah kanker maut, upah dosa yang maut. Tidak ada sakit kanker berbobot membuat putus hubungan kita dengan Allah. Dosa sanggup membuat putus hubungan kita dengan Allah. Yang paling ngeri dalam hidup ini, putus hubungan kita dengan Allah. 10 orang sakit kusta, semuanya sembuh. Siapa yang dipulihkan hubungannya dengan Allah? Cuman 1. Yang 9 sembuh nggak? Punya hubungan dengan Tuhan Yesus nggak? Tidak. Halo, saya ingatkan Anda, nggak ada hebatnya kesembuhan. Sampai surga pun nggak kagum orang sakit sembuh. Surga sukacita. Kalau ada 1 orang bertobat, maka seisi surga bersorak-sorai. Tepuk tangan yang keras. Maka hubungan yang baik dengan Tuhan itu penting sekali, saudara. Kenapa 30 hari sudah diberikan Tuhan tahun yang baru, kau masih main-main? Kau kenal nggak Yesus? Tolong lanjutkan kalimat ini. Tolong lanjutkan kalimat ini. Setiap perkara yang kecil diberikan perkara yang, ngerti kan? Kalau nggak setiap perkara yang kecil diberikan nggak perkara yang besar. Jangan so akrab sama Tuhan. Kalau lu nggak setia 30 hari, kira-kira diberikan Tuhan nggak 335 hari lagi? Ya. Jujurlah Bapak Ibu, jujurlah. Ada nggak kemungkinan salah satu di antara kita mati tahun ini? Kalau udah ngomong gitu ketakutan kan? Ketahuan lakal sekali Anda nggak ngerti Yesus. Ada kemungkinan salah satu di antara kita meninggal tahun ini. Di sebelah kiri Anda kemungkinan mati bulan Oktober. Di sebelah kiri Anda kemungkinan mati bulan Oktober. Di sebelah kanan Anda kemungkinan bulan depan. Kalau udah bicara gitu ketakutan semua. Halo, Anda kenal nggak Yesus? Sama saya nanti malam saya mati, besok mati, nggak penting sama saya. Saya nggak penting kapan mati. Yang penting selama aku hidup berkenan nggak di mata Tuhan. Itu lebih penting daripada kematian. Itu lebih penting daripada kematian. Mari kita lebih cerdas lagi secara rohani. Siapa yang dalam 30 hari ini masih merokok? Kan kebangetan loh. Yang merokok, tolong lihat saya. Tolong bertobat loh. Kenapa Anda ada di ruangan ini? Karena Tuhan sayang sama Anda. Tuhan tidak inginkan yang serius di mata Tuhan, lu lanjutin lagi. Jangan lanjutkan lagi. Ada jemaat saya ketemu sama saya. Salam Pak Pendeta. Tangannya di belakang. Tahu nggak maksudnya? Rokok. Saya bilang gini, bodoh boleh. Tapi jangan terlalu sempurna bodohnya. Nyambung nggak? Masa rokok diumpetin? Emangnya asapnya nggak naik apa? Bodoh boleh, tetapi jangan terlalu sempurna lah bodohnya. Saya bodoh loh tentang mesin mobil, saya nggak ngerti. Saya bawa ke bengkel, saya bodoh dalam mesin mobil, saya bodoh. Apalagi main basket, saya bodoh loh. Tinggi aja 2 meter kurang banyak. Lu jangan gitu dong ketawanya. Cius, jangan begitu ketawanya. Lu ngecek tuh. Bodoh boleh, tapi jangan terlalu sempurna bodohnya.
Saya ke mall, ke toilet, saya mau buang air kecil. Ketika mau itu penuh asap. Rupanya di WC orang pup lagi ngisap rokok. Saya bilang, lu hisap yang mana ini? Kok terlalu sempurna bodohnya? Nyambung gak? Halo, kalau Anda malas baca Alkitab, tapi Anda nyanyi, firman-Mu berkata kau itu lu terlalu bodoh. Malas baca Alkitab berani nyanyi gitu. Sebelah lu bisa bohongi, Tuhan mana bisa lu bohongi. Bersyukurlah Anda hadir ruangan ini, kemunafikan Anda dibongkar. Katakan amin. Tepuk tangan. Mulai malam ini, stop dan stop percaya kepada Yesus, kata orang. Stop dan stop percaya kepada Yesus, kata orang. Harus dalam diri Anda, saya percaya kepada Yesus. Kalau itu timbul dalam diri Anda, pasti Anda berkata kepada diri Anda, hai jiwaku, capek tidak capek, ngantuk nggak ngantuk, besok pagi lu bangun, baca Alkitab. Pasti itu timbul dalam diri Anda. Halo, nggak banyak orang percaya di gereja. Dengar baik-baik, nggak banyak orang percaya di gereja. Tuhan katakan, banyak yang terpanggil. Jangan lupa, itu bukan gertakan, itu pasti digenapi. Gementarlah baca itu. Kenapa Anda ada di ruangan ini? Karena Tuhan mau Anda masuk perhitungan yang sedikit itu. Bertobatlah. Jangan lagi maki-maki istrimu, bapak-bapak. Jangan lagi lawan suamimu, ibu-ibu. Makanya Yesus bilang apa? Katamu. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Apa katamu? Itu sifatnya pribadi. Jujurlah Bapak Ibu Saudara. Kira-kira ada nggak mahasiswa teologi mati masuk neraka? Ada. Karena dia nggak bisa bilang kata dosenku. Kira-kira ada nggak anak pendeta mati masuk neraka? Adalah, dan banyak lah. Ada. Lu punya akar pahit lu ya. Kira-kira ada nggak istri pendeta mati masuk neraka? Ada. Langsung saya pengguna jawab lah. Ada. Ada. Kenapa? Anak pendeta nggak bisa menggandul iman bapaknya. Istri pendeta nggak bisa menggandul iman suaminya. Katamu. Bapak-bapak, kira-kira kalau Tuhan bertanya kepada anakmu, kalau anakmu hari ini meninggal, kira-kira Anda bisa pertanggungjawabkan, anak itu akan berkata, Yesus kau Tuhan dan Juru Selamatku. Bapak-bapak, dalam konteks Tuhan, kalau Anda percaya kepada Yesus dengan benar, bapak-bapak, engkau imam. Berarti imam tahu? Engkau bangun pagi, bangunkan istrimu, bangunkan anakmu, ajak baca Alkitab. Yang serius di mata Tuhan, nggak serius di mata lo. Tolong bapak-bapak yang malas bangun, tolong tersinggung dan bertobat lo. Lihatlah yang bernilai sebagaimana Tuhan melihat bernilai. Bukan mobil mewah yang bernilai. Kenapa orang gereja pamer-pamer mobil-mobil mewah? Terlalu norak, kampungan, primitif lo. Kenapa orang Kristen berlomba-lomba punya tas mewah? Kenapa orang Kristen berlomba-lomba punya jam mahal? Kenapa nggak kenal Yesus juga lo? Kenapa duit lo itu nggak kau gunakan untuk penginjilan, untuk misi di gereja? Bagaimana memenangkan jiwa? Tas lu Hermes, hati lu herpes. Tolong tersinggung. Gua nggak pikirin lu undang lagi atau enggak, gua nggak pikirin. Kebenaran sono nyampe. Iya, halo, ini akhir zaman. Lihatlah yang bernilai sebagaimana Tuhan melihat bernilai. Yang dapat binasa itu nggak ada apa-apanya. Kok lu ke gereja ketinggalan Alkitab lu nggak balik? Kok lu ke gereja ketinggalan handphone lu balik? Kenapa lu ketawa? Karena nyambung.
Takut ketinggalan handphone, takut ketinggalan tas mahal. Sampai di gereja, sok-sok terharu lagi nyanyi. Ku tak membawa apapun juga. Kata malaikat apa? Samber nggak nih orang? Mau disamber lo, mau disamber lo. Kenapa kata Tuhan Yesus? Pembohong nih orang, pembohong. Ketinggalan Alkitab nggak balik, ketinggalan handphone dia balik. Apa ini nyanyinya? Pembohong ini Tuhan Yesus. Kusamber ya Tuhan Yesus? Jangan kata Tuhan. Kenapa jangan? Kok sabar sekali kau Tuhan Yesus? Jangan. Kenapa Tuhan Yesus? Nanti ku utus hambaku Ridwan Huta Barat khotbah di situ. Bertobat nanti dia itu. Amin. Dengar baik-baik. Kalau lu nggak bertobat, jangan salahkan gua, lu disambar malaikat. Percaya kepada Yesus, hasil hubungan yang baik dengan Tuhan, proses panjang tahunan. Itu yang lebih mahal daripada sakit sembuh. Kenapa? Lumpuh berjalan Tuhan nggak perlu tahunan. Kanker parah, Tuhan sembuhkan perlu nggak mingguan? Cukup detik. Kanker sembuh, langsung sembuh gak? Makanya catat baik-baik. Sakit sembuh miskin kaya, itu mujizat Tuhan yang paling rendah. Itu gak rela muka lo. Itu mujizat Tuhan yang paling rendah. Jujur, pemarah jadi lemah lembut, bisa detikan gak? Lu perlu 10 tahun bagus-bagus lu hubungan sama Tuhan, mulai bonyok lu baru ada proses lemah lembut lo. Sombong jadi rendah hati, perlu 20 tahun benar-benar lu ikut Tuhan, baru bisa rendah hati lo. Gak usah yang berat-berat sombong pemarah. Orang pelit jadi pemberi aja sulit sekali. Yang pelit dia saya. Bertobat lo. Karena ada firman Tuhan berkata, lebih sukacita memberi daripada bohong lo. Tahu nggak ayat itu? Pikul salib bagi orang pelit. Menderita banget kalau membaca itu orang pelit. Termasuk sebelah kiri lo. Kenapa mental pelit jadi pemberi, mental pembohong jadi jujur, mental sombong jadi rendah hati, tidak dipopulerkan dalam kekristenan sekarang ini? Mau kemana kita ini Bapak Ibu? Mau kemana kita? Makanya saya katakan, kalau ada orang sakit kanker umurnya 3 bulan lagi, bisa nggak Tuhan sembuhkan? Amin. Bisa. Malam ini siapa Anda kanker, Tuhan bisa sembuhkan Anda pada malam ini juga. Tapi saya ingatkan Anda, kalau ada orang kanker umurnya 3 bulan lagi, disembuhkan oleh bilu-bilu Kristus, sembuh dia, berarti batal nggak kematiannya? Batal nggak kematiannya? Yang bilang batal sesat. Halo, sakit sembuh nggak pernah membatalkan kematian, menunda. Ada nggak orang sakit sembuh terus nggak mati-mati selama-lamanya? Nggak ada. Bodoh boleh, tapi jangan terlalu sempurna bodohnya. Pendeta Fair harus berani. Ada ibu-ibu datang ke saya, salam Pak Pendeta. Salam ibu. Kok cerah banget ibu. Pak Pendeta puji Tuhan, kanker payudara saya sembuh. Yang benar. Benar Pak Pendeta. Sudah periksa, udah berulang-ulang Pak Pendeta. Sudah bersih. Saya bilang apa? Puji Tuhan. Tapi jangan lupa ibu ya, ibu bisa mati lagi. Hah? Kaget deh. Pendeta Fair harus kasih tahu. Saya nggak pendeta dukun, saya pendeta mau kebenaran nyampe. Ibu bisa mati lagi. Loh, kok gitu Pak Pendeta? Bukan kok gitu, memang gitu. Jadi gimana Pak Pendeta? Jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk kepada engkau. Tepuk tangan. Siapa yang sakit sembuh, tapi nggak suka akan kebenaran, saya ingatkan, Andalah orang paling kecewa nanti dalam kematian. Dengar baik-baik. Andalah yang paling kecewa nanti menghadapi kematian. Karena kesembuhan tidak pernah mengalahkan kematian. Kebenaran mengalahkan maut. Makanya dalam kekristenan, sakit sembuh mujizat, sakit atau sehat meninggal pun mujizat.
Jangan Anda punya konsep mati itu malang. Dalam kebangkitan Kristus, kematian itu mujizat. Hidup untuk Kristus, mati adalah, dengar dong baik-baik. Kecuali lu belum Kristen, udah masuk gereja keluar gereja, udah menyembah, tapi belum Kristen, belum melihat kematian. Mati adalah keuntungan. Ubah konsep Anda. Bukan kesembuhan yang paling penting. Dengan catatan, siapapun sakit Anda dalam ruangan ini, Tuhan bisa menyembuhkan Anda. Tapi itu bukan tujuan. Tujuannya bagaimana melalui kesembuhan itu Anda makin tinggi tingkat penyerahan Anda kepada Tuhan. Dengan mengenal Dia dengan benar. Siapakah aku ini? Maka Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apa arti Mesias? Perbedaan signifikan Kristen dengan agama lain apa? Mesias adalah manusia yang diurapi. Apa arti diurapi? Sah yang menjadi penebus. Perbedaan signifikan Kristen dengan agama lain, engkau dibayar lunas sama Dia. Tahu konsekuensi logisnya? Berarti kau bukan kepunyaan kau lagi. Kau kepunyaan Dia. Berarti konsekuensi logisnya, jangan percayakan masalahmu saja. Percayakan hidupmu sama Dia. Karena kau bukan kepunyaan kau. Kau bukan kepunyaan orang lain. Apalagi kepunyaan iblis. Lu kepunyaan Tuhan. Itu Kristen. Jadi Kristen identik dengan apa? Agama ketaatan penuh kepada Yesus. Itu Kristen. Kata firman Tuhan, hai suami kasihlah istrimu. Amin Tuhan. Itu Kristen. Kristen bukan dilihat di penyembahan. Kristen bukan dilihat di khotbah. Kristen bukan dilihat di mujizat kesembuhan. Kristen bukan dilihat bahasa roh. Bukan, bukan, dan bukan. Jangan sesat. Bukan. Kristen dilihat dari kelakuan. Iman tanpa perbuatan, mati. Khotbah tanpa perbuatan, mati. Bahasa roh tanpa perbuatan, mati. Penyembahan tanpa perbuatan, mati. Dengar baik-baik. Makanya ketika Ngai punya istri, si Ho Milin. Siang Ho, itu manusia langka itu. Ketika dia marah-marah, tetap saya bilang sama Tuhan, Tuhan cocok banget aku sama ini orang. Cerewetnya istri saya nggak punya kekuatan menghancurkan sayang saya sama dia. So sweet. Kejelekan sifat pasangan Anda seharusnya tidak punya kemampuan merubah cinta Anda sama dia. Karena Anda kenal Tuhan. Kalau Anda bilang sama istri Anda ngomong sama suami Anda, atau Anda ngomong sama diri Anda, aku menyesal kawin ini, berarti kau nggak kenal Tuhan. Siapapun istrimu, siapapun suamimu, bagaimanapun jeleknya kelakuannya, itu nggak pernah salah pilih. Malam sunyi senyap, nggak ada amin loh. Amin berikutnya itu latah loh. Ini penting sekali. Lihatlah kau kenal Yesus dari kelakuanmu sama pasanganmu, bukan dari penyembahanmu. Gampang menyembah gemetar-gemetar, gampang khotbah gemetar-gemetar, gampang. Segampang membuat istri kita gemetar. Ayo dong Bapak Ibu. Kristen bukan di penyembahan, Kristen bukan di gereja, Kristen di kelakuan sehari-hari. Makanya banyak orang model kayak Petrus, statementnya benar, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, tapi belum dari pemahaman yang benar. Makanya ayat 18 sampai 19 bobotnya itu the future, keakanan. Makanya kata-kata ayat 18-19, aku akan mendirikan jemaatku. Aku akan memberikan engkau kunci kerajaan. Masih akan. Karena apa? Belum mengerti Petrus apa arti Mesias yang diucapkan dia. Karena saat itu Bapa di surga menggunakan dia sebagai untuk yang lain mengerti Yesus itu Mesias. Apakah dipahaminya? Tidak. Makanya ayat 20 Tuhan katakan apa? Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Karena ucapanmu benar, kelakuanmu belum benar. Ucapanmu benar, bukan berangkat dari pemahaman yang benar. Serius sekali ikut apa namanya, family altar, apa istilahnya, Pak, komsel, itu serius sekali. Anda belajar mengenal firman, baca Alkitab tiap hari, itu lebih lu pentingin daripada naik gaji.
Gak ada amin kalau begini khotbahnya. Benar, gue tahu siapa lo. Pasti dalam pikiran lo, kenapa diundang pengkhotbah begini? Kalau lu suka kebenaran, pasti suka khotbah begini. Kalau lu suka kekayaan, pasti suka pengkhotbah dari Gunung Kawi. Ya, orang benar tidak mengejar berkat, orang benar dikejar berkat. Iya. Orang benar nggak mengejar kesembuhan, orang benar dikejar kesembuhan. Oh, jadi wali nggih? Monggo prokonco. Jangan dibalik-balik. Mobil mana ada hebat-hebatnya di mata Tuhan. Tuhan Yesus nggak pernah mati untuk mobil lo. Dia mati untuk lo. Dia mati untuk pembantu lo. Lebih lu perhatikan pembantu lo daripada mobil lo. Nora. Seorang Kristen sekarang nggak pernah memiliki pikiran Kristus. Lebih sayang tuh nih sama pembantu lo daripada anjing lo. Kok anjing lu terlambat makan, lu marah-marah sama pembantu lu? Pembantu lu nggak terlambat makan, emang gue pikirin? Norak lo. Dengar baik-baik. Kalau nggak bertobat juga lo, dablek lo. Ya, kenapa nggak memiliki pikiran Kristus? Karena kau nggak percaya Yesus seperti yang Yesus maksud. Yesus mati untuk pembantu lo. Yesus mati untuk supir lo. Yesus mati untuk kiu-kiu lo. Untuk enso lo. Tahu enso nggak? Soang. Bukan. Enso. Ipar lo. Tuhan mati untuk popo. Untuk kungkung. Untuk icong. Untuk kucong. Bukan untuk pocong. Iya. Pulang dari sini, doakan pembantu lo, doakan supir lo, supaya selamat terima Tuhan Yesus. Itu sorak-sorai di surga. Iya. Kalau lu dari sini, pulang, beli rumah mewah di Puri Indah, di Pondok Indah, nggak ada sorak-sorai di surga. Nggak ada. Di gereja mungkin, di surga nggak. Kalau lu punya mobil mahal, harganya 6 miliar, 12 miliar, gak ada sorak-sorai di surga, gak ada, sama sekali gak ada. Kalau gak percaya lu, matilah malam ini tanya sama Yesus, pasti gak ada. Gak ada. Tapi kalau lu ada niat beli mobil, harganya 6 miliar, lu urungkan. Lu datang kepada gembala lu, Pak Yosia, ini duit, pakailah untuk penginjilan. Sorak-sorai di surga. Gak usah tepuk tangan, praktek. Gak ada rohaninya tepuk tangan. Sama sekali gak ada rohaninya. Tepuk tangan setelah ini pelit juga lo. Sama aja ngejek Tuhan lo. Yang tepuk tangan praktek. Allah. Gak ada sorak-sorai di surga lu tepuk tangan. Lu praktek sorak-sorai di surga. Gak demen gue liat lo. Ini penting saudara. Makanya Tuhan larang. Akibatnya apa? Ayat 21, bagian-bagian terakhir. Maka Yesus mulai menjelaskan siapa dia sebagai penyandang kemesiasan. Dia akan pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam kepala, dan ahli Taurat. Lalu dibunuh, dibangkit ke pada ketiga. Tetapi Petrus langsung menarik Yesus. Dia nggak suka Mesias segitu. Mesias yang kayak Spider-Man. Yang hero. Jangan mau begitu, masa digebuk mati. Nggak bener loh. Ditegur Yesus. Tuhan, dia sebut Tuhan. Masa ngomong Tuhan, bukan menyembah, malah negur. Hebat sekali Petrus ini. Yesus itu penasehat yang ajaib, dia nasihati. Lebih ajaib lagi dia nih. Gitulah banyak orang Kristen sekarang. Nyanyi terharu-terharu. Tapi Tuhan bilang, pulang dari sini, istrimu marah-marah, jangan lagi marah-marah. Gak bisa Tuhan. Kalau gak begitu, dia gak bisa dididik. Jadi lu nasihati gua. Pulang di tempat ini istri, tunduklah pada suamimu. Ah, Tuhan kalau tunduk-tunduk terus, nanti dia ngelunjak. Gua 12 tahun menikah sama dia, tunduk terus, nanti dia ngelunjak. Jadi lu nasihati gua, kata Tuhan Yesus. Barang siapa tidak seperti anak kecil ini, dia tidak bisa masuk surga. Apa artinya itu? Apa kata Tuhan? Amin Tuhan. Iya, lakukan, itu anak kecil. Dulu waktu saya mimpin kebun rohani di Surabaya, tahun 90 kalau nggak salah itu. Anak saya lagi istirahat, besoknya saya ajak ke kolam bola. Tahu kolam bola? Anak tenggelam masih bisa bernapas. Lagi main, dia tenggelam. Saya mau masuk. Dilarang penjaga. Pak, lihat dong ini tulisan. Umur 5 tahun ke bawah boleh masuk. Aduh.
Di surga nanti ditulis, siapa sok dewasa nggak boleh masuk. Di surga ada gitu tulisannya loh. Dan pura-pura nggak ngerti loh. Apa kata Tuhan lakukan? Bawa perpuluhan, bawa aja. Tuhan, gajiku 4 juta. Anakku 5. Untuk di Jakarta 4 juta nggak cukup sebulan. Apalagi dipotong perpuluhan. Jadi lu suruh Tuhan Yesus les matematika sama lo. Sombong. Semua nyanyian lo, semua penyembahan lo, nol tanpa ketaatan. Dengar baik-baik. Nol kalau tanpa ketaatan. Apa kata firman Tuhan lakukan, maka penyembahan lo naik dan wangi. Penyembahan gak disertai dengan ketaatan, penyembahan itu sampai limit berikutnya ngejek Tuhan. Karena penyembahan iblis dengan kebanyakan orang Kristen sama. Iblis kalau dekat Yesus langsung tersungkur. Apa urusanmu kepadaku hai anak? Dia menyembah, tapi dia gak lakukan firman. Itulah mirip dengan orang Kristen kebanyakan. Termasuk orang yang sedang melihat saya sekarang. Menyembah tanpa ketaatan, penyembahan setan. Dengar baik-baik. Karena ketaatanlah menunjukkan engkau menyembah. Karena menyembah identik dengan apa? Engkau lebih berharga dari aku. Apapun kau katakan, kulakukan. Itu arti menyembah. Kalau enggak, penyembahan lu hanya sampai dimensi cara, retorika, tanpa makna. Ditegur. Maka Yesus bilang apa? Hanyalah iblis. Baru Petrus dipakai Allah Bapa, sekarang dipakai iblis. Jangan lupa, Anda dan saya daya tarik untuk iblis, daya tarik untuk Tuhan. Sekarang tinggal kita, mau nggak kita menyerah sama Tuhan? Yesus itu tidak demokrasi, saudara. Jangan lupa, karena apa? Dia absolut benar. Kalau kita pilih presiden boleh demokrasi, karena calon ini, calon itu, calon itu. Nggak ada yang sempurna. Kalau Yesus sempurna, percaya sama saya selamat, nggak percaya binasa. Kalau iblis demokrasi, mengarah demokrasi. Kenapa? Dia bilang, saya setuju. Itu pendekatan iblis, licik sekali ya. Saya setuju, jangan taati saya, kata iblis. Saya setuju, jangan taati saya, kata iblis. Tapi supaya fair, jangan taati Tuhan juga dong. Taati dirimu. Itulah pekerjaan setan yang paling canggih sekarang. Kalau engkau ke gereja, kau tetap ikuti dirimu, kau sebenarnya ditipu setan. Itulah kalimat berikutnya. Lihat, sama-sama kita baca ayat 23. Sama-sama kita baca ayat 23. Sama-sama kita baca ayat 23. 1, 2, ya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Berikutnya. Tolong operator tahan ya. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Rupanya Petrus kecolongan iblis bukan karena berzina. Rupanya Petrus kecolongan iblis bukan karena kedukun. Dia kecolongan iblis, dia tidak mau memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Dia mau memikirkan apa yang dipikirkan dirinya. Bapak, Ibu, mayoritas orang Kristen di gereja menghidupkan kekristenannya dengan pikirannya, bukan pikiran Tuhan. Bapak-bapak, lihatlah istrimu, pikirkan istrimu bukan seperti yang kau pikirkan. Pikirkan istrimu sebagaimana Tuhan pikirkan. Pasti kau nggak pernah kecewa dengan istrimu, walaupun kelakuan yang jeleknya masih ada. Mana amennya? Halo, susah orang Kristen ini. Gak banyak yang mau taat sama Tuhan. Ibu-ibu, bagaimanapun menjengkelkannya suamimu, sengak lagunya, serem ngoroknya, lihatlah suamimu, pikirkanlah suamimu seperti yang dipikirkan Tuhan, supaya lu jangan kecolongan iblis. Tuh kan amennya cuma satu di sini. Susah. Kalau orang Kristen itu mulai yang dia kejar, yang dia bayar harga, bukan sakit sembuh lagi.
Itu ketinggalan lu jadi orang Kristen. Bukan kaya lagi. Ketinggalan lu jadi Kristen gitu. Tapi bagaimana kesukaan Kristus nyambung dengan diri kita. Itu Kristen. Jadi jangan lagi pedulikan kesukaanmu. Pedulikanlah kesukaan Tuhan. Dengan istilah, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Gak disuruh Tuhan cari kesembuhan. Gak disuruh Tuhan cari kekayaan. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan buat engkau. Jangan cari dulu semua ditambahkan baru kerajaan Allah dan kebenarannya, ketipu setan lo. Makanya capek tidak capek, ngantuk nggak ngantuk, bangun pagi besok. Cuman beberapa orang kan, kok orang Islam sembahyang subuh, orang Kristen ngorok semuanya. Udah ngorok, sok bagus lagi nyanyinya. Seperti rusa rindu sungaimu. Kayak rindu lu. Kayak rindu. Sebenarnya nggak ada rindu lu sama Tuhan Yesus. Lu rindu sama berkatnya, bukan sama dianya. Lu rindu kesembuhannya, bukan rindu pada pribadinya. Inilah engkau akan kecewa dalam kematian nanti. Kenapa diberitakan firman ini? Karena Tuhan sayang sama Anda. Maka bagaimana supaya pikiran Allah terjadi dalam diri kita? Capek tidak capek, ngantuk nggak ngantuk, baca Alkitab. Karena ini pikiran Allah. Kemudian capek tidak capek, ngantuk nggak ngantuk, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Enak nggak enak, suka nggak suka, lakukan firman Tuhan. Walaupun dalam tanda kutip bisa rugi. Ketika istri kita maki-maki, diri kita berkata apa? Kurang ajar nih. Di mana harga diri gua? Nggak kemana-mana harga diri lo. Kalau dia bilang, gua nyesel kan sama lo. Rusak harga diri lo kalau lu tambah. Lu kira gua nggak nyesel? Gua lebih nyesel kan sama lo, kunyuk. Lebih rendah lagi harga diri lo. Lebih rendah. Karena lu digembalakan istri lo, bukan digembalakan Tuhan. Derajat lu jelek. Kalau istri ngomong, suami ngomong, aku nyesel kan sama lo. Tuhan, aku mau digembalakan kau. Aku nggak pernah nyesel kali nama lo. Papa jelek, mama cantik. Gak usah ketawa, praktek yang penting. Maka lihatlah apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah dengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi engkau. Masalahnya mau taat nggak? Kristen agama ketaatan, bukan Tuhan taat sama saya taat sama Tuhan. Kok nekat sekali Anda? Tuhan suruh baca Alkitab, lu nggak mau. Tuhan suruh memberikan perbuatan, lu nggak mau. Tuhan suruh balas kejahatan dan kebaikan, lu nggak mau. Lu suruh Tuhan sembuhkan penyakitku, Tuhan mau. Yang mana yang benar? Lu taat sama Tuhan atau Tuhan taat sama lu? Ngawur. Makanya saya bilang, serius sekali nggak taat sama Tuhan. Termasuk serius sekali malas baca Alkitab, karena di situ ada unsur ketidaktaatan. GBI Nafiri bukan gereja hebat nyanyi. GBI Nafiri bukan gereja hebat dalam gereja. GBI Nafiri adalah jemaat yang taat penuh sama Tuhan. Pasti hebat engkau. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau kau taat sama Tuhan, itu sama dengan kau percayakan hidupmu kepada Dia. Kalau kau percayakan hidupmu sama Dia, itu udah otomatis kau percayakan masalahmu sama Dia. Tapi kalau kau percayakan masalahmu kepada Dia, gak otomatis kau percayakan hidupmu kepada Dia. Maka pilih, lu mau mempercayakan masalahmu kepada Tuhan Yesus, atau lu mau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Kalau kau kenal Yesus, percayakan sepenuhnya. Kalau kau percayakan sepenuhnya, pasti terjadi perubahan tingkah laku. Pasti orang Kristen itu lemah lembut. Pasti orang Kristen itu tidak ganas. Pasti orang Kristen itu tidak pembohong. Pasti orang Kristen itu tidak nyeleweng. Pasti orang Kristen itu setia sama rumah tangganya. Pasti orang Kristen suka akan kebenaran. Jadi suami yang benar, jadi istri yang benar, ngantri yang benar, bayar pajak yang benar, nyetir mobil yang benar. Dipepet, jangan pepet balik, biarlah dia duluan. Paling kepotong 4 meter, masa kiamat lokal.
Bilang ya Tuhan, kemungkinan dia kebelet kencing, biar duluan. Udah selesai. Nggak usah ketawa, praktek. Oleh karena itu Bapak Ibu, ambil keputusan. Tuhan mau buat perkara yang ajaib di antara Anda. Lebih daripada kau bayangkan. Masalahnya mau sampai di mana Anda? Sampai yang mempercayakan masalah atau mempercayakan hidup? Bangkit berdiri, tepuk